Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi nih bersama Ibu Intan Novira. Walau hanya berjumpa via suara, tapi tak apa ya, semangat terus bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai teks observasi. Wah, apa itu teks observasi? Pasti semuanya pada penasaran kan? Yuk kita bahas bersama. Nah, ada pengertian teks observasi nih. Apa sih teks observasi itu? Teks observasi merupakan teks yang berasal dari hasil observasi atau pengamatan dan juga merupakan sebuah teks yang berisi penjabaran. Teks observasi termasuk jenis teks yang berisi penggambaran atau pendeskripsian sifat-sifat umum, ciri atau bentuk. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, berbagai jenis benda, dan termasuk juga berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar atau yang terjadi di seluruh alam semesta ini. Nah, pasti anak-anak ibu pernah mengamati suatu benda atau peristiwa kan? Setelah kalian mengamatinya, hasil pengamatannya dibuat ke dalam sebuah teks nih. Nah, teks tersebutlah yang kita sebut dengan teks observasi, yakni teks yang dibuat dari hasil pengamatan kita. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks observasi. Nah, anak-anak ibu, jadi teks observasi ini juga memiliki ciri-ciri yang terdiri dari ciri-ciri umum teks dan ciri-ciri kebahasaan. Nah, kita akan membahas ciri-ciri umumnya terlebih dahulu. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama ada isi teks bersifat objektif dan tidak memihak. Nah, berarti teks observasi ini harus bersifat objektif ya, dan tidak memihak dengan apapun. Selanjutnya, nomor 2, harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. Nah, teks observasi ini berarti tidak boleh tidak berdasarkan fakta, nak. Jadi, teks observasi ini harus berdasarkan kenyataan, fakta. Nah, isi teks observasi ini harus benar-benar sesuai dengan hasil yang sudah kita amati. Apa yang kita amati, kita tulis menjadi teks. Nah, ini nggak boleh berisi dugaan-dugaan kita gitu ya. Jadi memang harus berdasarkan pengamatan kita. Apa yang kita lihat, itu yang kita jadikan sebuah teks. Nah, karena setelah melakukan pengamatan, kita pastinya akan mendapatkan fakta-fakta hasil pengamatan. Nah, dari fakta tersebutlah kita membuat sebuah teks observasi. Selanjutnya nih, nomor 3, isi teks tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu. Nah, seperti tadi, dia tidak bersifat penyimpangan, tidak bersifat non-fakta. Jadi, dia bersifatnya fakta ya, tidak melenceng, tidak menyimpang dari apa yang kita observasi, dari apa yang kita lihat tadi. Nah, atau tidak berisi hanya sekedar dugaan-dugaan. Oh, kira-kira seperti ini nih. Oh enggak, kira-kira seperti ini. Oh tidak. Teks observasi tidak boleh hanya sekedar dugaan-dugaan kita saja. Nah, kembali lagi seperti nomor 2 tadi, dia berisikan fakta. Jadi dia nyata, real, memang benar-benar yang telah kita amati, yang telah kita observasi tadi ya. Nah, selanjutnya ada nomor 4 nih. Teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa yang baik, susunan teksnya logis, dan isi dari teks berbobot dan berkualitas. Nah, apa maksudnya, Bu? Jadi kita saat membuat teks observasi itu kita menyajikannya atau kita membuatnya dalam bentuk yang menarik, semenarik mungkin, sehingga teks kita ini menjadi sebuah teks yang menarik untuk dibaca. Tata bahasanya baik, tidak hancur-hancuran nih bahasanya. Jadi dia harus sesuai dengan tata bahasa yang baik juga. Berarti gak boleh asal-asalan nih waktu kita membuat sebuah teks observasi. Susunan teksnya harus logis, harus masuk akal. Karena kan tadi sudah berdasarkan fakta, pastilah logis, Bu. Ya, benar sekali. Dan isi dari teks berbobot dan berkualitas. Oke, selanjutnya yang terakhir ada isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, jadi teks observasi ini gak boleh nak setengah-setengah. Kita harus mengamatinya dari awal sampai akhir, harus sempurna. Jadi setelah kita mengamati dari awal sampai akhir, barulah kita membuat sebuah teks observasi. Jadi tidak boleh dong kita amatinya setengah-setengah, nanti hasil pengamatannya jadi setengah, teks observasinya menjadi setengah juga. Jadi dia harus ditulis secara lengkap ya dan sempurna. Nah, ciri selanjutnya ada ciri kebahasaan teks observasi,
Yang pertama, kata kerja atau verbal seperti duduk, memilih, dan menggunakan. Nah, di dalam teks observasi ini mempunyai ciri kebahasaan seperti kata kerja yang pertama. Lalu yang kedua ada kata benda. Apa itu kata benda? Kata benda adalah nomina. Seperti apa? Seperti besi, hewan, dan buku ya. Nomina, kata benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita itu juga termasuk ke dalam teks observasi. Nah, selanjutnya ada frasa verbal. Lalu nomor 4 ada frasa nomina. Apa itu frasa, Bu? Frasa adalah gabungan kata yang terbentuk dari dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi. Maksudnya, kedua kata atau lebih tersebut masih dalam satu makna. Nah, lalu nomor 5 nih, selanjutnya berbagai istilah atau kata yang umum digunakan pada satu bidang tertentu, misalnya garpu tala dan destilasi. Jadi teks observasi ini di dalamnya ada istilah atau kata umum yang sering-sering kita gunakan, jadi lebih mudah dipahami ya nak. Selanjutnya nomor 6, kalimat yang hanya menggunakan satu verba atau disebut kalimat simpleks seperti Doni meminjam banyak buku dari perpustakaan. Lalu yang ketujuh, kalimat yang menggunakan dua verba atau lebih yang disebut dengan kalimat kompleks juga boleh nih digunakan di dalam teks observasi. Seperti pengantar barang tersebut menaruh dan mencatat setiap barang di gudang. Itu contohnya ya nak. Lalu nomor 8, kata penghubung atau konjungsi seperti atau dan ketika. Nah, di dalam teks observasi ini pastinya kita akan menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Karena untuk membuat teks apapun itu pasti kita akan menggunakan konjungsi. Lalu nomor 9, persamaan kata atau sinonim seperti menjangkau sama dengan meraih. Jadi tahu ya ada persamaan kata, sinonim. Apa itu sinonim? Persamaan kata seperti menjangkau sama dong dengan meraih, sama maknanya ya nak. Jadi di dalam teks observasi ini juga terdapat sinonim persamaan kata. Lalu yang 10 ada juga nih antonimnya. Apa itu antonim? Lawan kata seperti peningkatan dan penurunan. Nah, selanjutnya ada struktur teks observasi nih nak. Nah, yang pertama berupa pernyataan umum atau definisi umum. Pernyataan umum ini berisi penerangan objek, pengamatan, klasifikasi, serta keterangannya. Nah, tadi kita kan ada objek nih yang kita observasi. Nah, di sini kita memberikan pernyataan umum kita atau mendefinisikan nih hasil pengamatan kita mengenai objek itu, lalu klasifikasinya, serta kita memberikan juga keterangannya mengenai objek tersebut. Lalu yang kedua ada deskripsi bagian atau aspek atau anggota yang dilaporkan. Deskripsi ini bisa ditentukan dengan mencari apa ide pokok dari setiap paragraf yang ada. Bisa ide pokok yang berasal dari awal paragraf atau yang disebut dengan deduktif, dan ide pokok yang berasal dari akhir paragraf atau induktif. Nah, yang kedua ini kita mendeskripsikan. Apa yang kita deskripsikan tadi? Yang udah kita amati tadi ya, kita deskripsikan lagi. Nah, deskripsi yang kita deskripsikan ini dari ide pokok yang dari awal tadi sudah kita temukan. Ide pokok itu lalu kita deskripsikan, kita jabarkan lagi seperti itu. Lalu selanjutnya nomor 3 ada deskripsi manfaat. Deskripsi yang memaparkan manfaat dari suatu yang dilaporkan. Nah, yang kita observasi tadi tentunya ada manfaatnya. Kita mendeskripsikan manfaat dari yang sudah kita observasi tadi. Nah, selanjutnya ada contoh teks observasi nih. Gimana sih contohnya, Bu? Yuk kita lihat sama-sama contohnya. Nah, ada nih contoh teks observasi, judulnya khasiat kunyit. Pasti anak-anak ibu semua pernah dengar ya. Kunyit, nggak cuma pernah dengar Bu, pernah lihat, tahu semua pasti ini kunyit. Gimana sih? Siapa sih yang nggak tahu kunyit? Nah, jadi di sini Bu ada contoh nih tentang khasiat kunyit. Wah, ternyata kunyit yang selama ini kita lihat ini banyak khasiatnya. Nah, untuk itu silakan anak-anak ibu membaca dan kita amati nih teks observasi ini. Nah, apa-apa saja sih strukturnya yang ada? Yuk kita amati bersama. Nah, ini kelanjutannya nih. Yuk kita baca lagi apa sih kelanjutan dari kunyit tadi, manfaat-manfaat dari si kunyit tadi. Lalu jangan lupa ya, kita amati nih apa struktur-struktur yang terdapat di dalamnya. Apakah sudah oke? Apakah sudah lengkap? Yuk kita amati bersama.
Mari kita amati strukturnya. Gimana? Udah dapat belum struktur yang terdapat di dalam kunyit ini? Yuk kita bahas sama-sama, Nak. Apa saja sih struktur yang terdapat di dalamnya? Apakah sudah lengkap? Nah, ternyata teks laporan observasi tersebut memiliki struktur yang sudah lengkap nih, Nak. Apa saja sih, Bu, strukturnya? Yang pertama ada definisi umum yang terdapat pada awal paragraf, yaitu kalimat yang menjelaskan apa itu kunyit. Nah, tadi strukturnya ada definisi umum. Di sini dia sudah menjelaskan definisi umum mengenai si kunyit itu tadi. Nah, nomor 2 yang kedua ada deskripsi bagian terdapat pada kalimat-kalimat selanjutnya yang menjelaskan ciri-ciri kunyit dan di mana saja kunyit dapat ditemukan. Dia sudah mendeskripsikan ya, sudah lebih detail lagi mengenai si kunyit tadi. Lalu yang ketiga ada deskripsi manfaat yang terdapat pada paragraf 2 dan seterusnya yang menjelaskan aneka manfaat dari kunyit. Nah, dia juga sudah menjelaskan nih manfaat dari si kunyit itu apa aja sih. Jadi sudah lengkap ya strukturnya. Dari struktur pertama, kedua, ketiga dia sudah lengkap, berarti laporan observasi ini sudah memiliki struktur yang lengkap. Nah, gimana? Pasti anak-anak ibu bisa kan mengamati teks observasi tadi? Pasti semuanya mendapatkan struktur yang terdapat di dalam teks observasi. Pasti setelah ini anak-anak ibu pada jago-jago nih buat teks observasi. Oh iyalah Bu, orang buatnya pun gak susah. Baik, alhamdulillah berarti ada nih tambahan ilmu kita hari ini. Dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Jangan lupa pelajari lagi di rumah, cari lagi contohnya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teks observasi lagi. Yang belum mengerti bisa ditanyakan. Baik, sekian dari ibu. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.